Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aipitaloka. Kami dari kelompok 4 ingin sedikit menjelaskan materi kami yang berjudul zakat. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Dea Aipitaloka, dan yang kedua ada Denisa Sapitri, yang ketiga ada Muhammad Thohirkan Sirait. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian zakat dan landasan hukum zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta yang diberikan kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat adalah salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Ia adalah salah satu dari rukun-rukunnya dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat. Dalam bahasa Arab, kata zakat secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh dan dapat diartikan juga sebagai bersih atau suci. Adapun dalam beberapa pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat memiliki pengertian lain, yaitu salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata lain, zakat berasal dari bahasa Arab, dari akar kata zakah, mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh, berkah, dan berkembang. Sedangkan secara terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Nah, menurut Yusuf Qaradawi, zakat adalah sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan jiwa, diri, serta hartanya dari hak orang lain atas apa yang ada pada miliknya serta menumbuhkan pahala. Lanjut yang kedua, landasan hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanakannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan sholat seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Waqimus sholata wa atu zakata wa urka'u ma'a urokiin, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk. Nah, adapun dasar hukum zakat yang pertama itu Al-Quran. Landasan hukum zakat itu dijelaskan Allah dalam surat At-Taubat ayat 103, yang artinya ambillah zakat dan sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud dari ayat di atas adalah bahwa yang kedua, dalil sunnah. Dari Abdullah bin Musa, ia berkata, Hanzalah bin Abi Syofan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu pertama persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat menjalankan puasa Ramadan, dan yang terakhir melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, Hai Mu'adz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab di Yaman. Maka mula-mula yang harus engkau lakukan adalah ajak mereka untuk bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga itu izma. Sepeninggalan Nabi SAW dan tampuk pemerintah dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa ridah. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi izma. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pertama.
Kemudian materi kedua yang akan dijelaskan oleh teman saya, Denisa Sapitri. Kepada Denisa Sapitri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Sapitri ingin mempresentasikan tentang syarat-syarat yang wajib dijakati. Yusuf Al-Qardawani menguraikan syarat-syarat harta yang wajib dijakati sebagai berikut. Yang pertama, memiliki penuh. Maksudnya milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan, atau seperti yang dinyatakan sebagai ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya dan tidak berkesangkutan di dalamnya hak orang lain dapat dipergunakan dan faedahnya dinikmati. 2. Berkembang. Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu berkembang dengan sengaja atau mempunyai potensi berkembang. Menurut ahli fikih, berkembang atau nama menurut terminologi berarti bertambah pengertiannya. Ini terbagi menjadi dua, yakni bertambah secara konkret dan bertambah tidak secara konkret. Secara konkret berarti bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya. Yang tidak konkret adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain. 3. Cukup nisab. Islam tidak mewajibkan zakat atas beberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri, yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih tersebut nisab. Dengan kata lain, nisab ialah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. 4. Lebih dari kebutuhan biasa. Di antara ulama-ulama fikih ada yang menambahkan ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya. Misalnya ulama-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka, tetapi ada ulama-ulama yang tidak memasukkan ketentuan itu dalam kekayaannya yang berkembang. Menurut mereka, kebutuhan merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dijadikan patokan, dan oleh karena itu sesuatu kelebihan dari kebutuhan tidak bisa diketahui. Yang kelima, bebas dari hutang. Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemiliknya mempunyai hutang yang menghabiskan atau menguranginya jumlah nisabnya, tidaklah wajib zakat. Yang keenam, berlalu setahun. Maksud berlalu setahun adalah bahwa kepemilikannya yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya 12 bulan Komariah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang dan harta benda dagang yang dapat dimasukkan ke dalam istilah zakat modal. Tetapi hasil
pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenisnya. Tidaklah dipersyaratkan 1 tahun dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah zakat pendapatan. C. Harta yang wajib dizakati. Dalam banyak dalil Al-Quran maupun Sunnah telah ditentukan beberapa jenis harta wajib zakat, seperti zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, dan zakat hasil tambang. Hal ini menyesuaikan dengan karakteristik usaha pada zaman yang banyak bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang pertama, zakat emas dan perak. Dalil diperintahkan zakat emas dan perak terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah 34. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial. Selain berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas juga berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Dalam fikih, emas merupakan nilai atau at-isaman. Nilai harta diukur standar emas dan perak karena sifat emas sebagai harta sangat jelas. Bahkan disebut an-naqdain dan at-tasmain, mata uang yang merupakan alat tukar dan standar nilai. Berdasarkan ilat tersebut, ketentuan hukum zakat emas dan perak berlaku untuk 2 barang berikut. Yang pertama, setiap uang yang menjadi alat tukar termasuk uang kertas. Yang kedua, emas dan perak karena kedua barang tersebut bisa dijadikan modal investasi. 2. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari aset dagang yang diperjualbelikan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Landasan syar'i diwajibkan zakat perdagangan terdapat dalam surat Al-Baqarah 267. 3. Zakat pertanakan. Zakat pertanakan adalah zakat pada hewan ternak dan seluruh pemanfaatannya yang meliputi hewan ternak, hewan lainnya, produk hewan ternak. 1. Zakat hewan ternak. Para ulama sepakat akan kewajiban zakat untuk jenis hewan ternak yaitu unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Sedangkan pada hewan ternak yang lain masih berbeda pendapat. Namun dapat disimpulkan bahwa cakupan hewan ternak yang wajib dizakati adalah semua jenis hewan ternak yang dipelihara sebagai kekayaan dan ia mengambil manfaat dari hasilnya dan dari apa-apa yang keluar darinya untuk menambah kekayaan. 4. Zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat terhadap bumi berupa buah-buahan dan hasil pertanian. Para fuqaha berbeda pendapat terkait jenis hasil pertanian yang wajib dizakati. Jumhur ulama sepakat dan akan kewajiban zakat
terhadap 4 jenis hasil pertanian, yaitu gandum, syari, kurma, dan kismis. Sedangkan jenis makanan lainnya yang memiliki ilat yang sama, yaitu makanan pokok yang disimpan dan ditimbang seperti beras, maka zakatnya dikiaskan dengan zakat 4 jenis hasil pertanian tersebut. Sementara mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa semua jenis hasil pertanian wajib dizakati. Dr. Yusuf Qaradawi lebih cenderung pada pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa objek zakat pertanian adalah seluruh hasil pertanian, tidak terbatas pada komoditas pertanian tertentu. 5. Zakat rikas. Rikas berasal dari kata rakaza, yaitu rakaza yarkazu, yaitu tersembunyi. Rikas adalah emas atau perak yang ditanam oleh bangsa jahiliyah atau sebelum Islam. Apabila kita menemukan emas atau perak yang ditanam jahiliyah, atau mungkin kita menemukan barang berharga selain emas dan perak dari setengah laut misalnya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya, tidak menunggu haul, atau saat itu juga sebanyak 1/5. Hal ini sesuai dengan hadis yang artinya dari Abi Hurairah R.A. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, dan pada harta terdapat zakatnya 1/5. Hadis riwayat Al-Jamaah. 6. Zakat pertambangan. Zakat pertambangan adalah zakat hasil tambang yang berharga yang diambil dari perut bumi. Hasil tambang wajib dizakati berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 267. Para ulama berbeda pendapat terkait jenis hasil tambang yang wajib dizakati. Mazhab Syafi'i membatasi hanya pada hasil tambang emas dan perak. Mazhab Abu Hanifah menjelaskan pada hasil tambang yang dapat dibentuk melalui proses pabrik. Sedang mazhab Hanabilah menjelaskan bahwa seluruh hasil tambang tanpa terkecuali wajib dizakati. Menurut Yusuf Qaradawi, pendapat mazhab Hanabilah lebih rajih. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Deni Sasafitri. Materi yang terakhir yaitu akan dilanjutkan Muhammad Thohir Kansirait. Kepada Muhammad Thohir Kansirait, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir Kansirait. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu mustahik zakat. Mustahik zakat yaitu adalah istilah untuk orang yang berhak menerima zakat berdasarkan Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang termasuk mustahik zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, fakir. Menurut jumhur ulama, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sarang pangan, tempat, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pada umumnya, orang fakir disamakan dengan orang miskin. Namun menurut Wahbah Al-Zuhaili,
orang fakir memiliki kemampuan harta di bawah orang miskin. Yang kedua, miskin. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilannya tersebut tidak mencukupi. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam kepada pemerintah atau wakilnya yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus administrasinya. Amil merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam. Maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya dengan pemberian sebagian zakat. Itu diharapkan orang-orang yang setara dengannya ikut masuk Islam. Yang kelima, riqab, yang artinya adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar bisa menebus dirinya untuk merdeka. Yang keenam, gharim. Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya. Yang ketujuh, sabilillah. Menurut jumhur ulama, sabilillah adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas penjaga perbatasan atau untuk jihad. Sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Yang ke-8, Ibnu Sabil. Menurut Ahmad Azhar Bashir, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan, kekurangan atau kehabisan bekal untuk biaya hidup atau pulang ke tempat asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang. Zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Fitrah ialah sifat asal bakat, perasaan, keagamaan, dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Adapun dalil zakat fitrah dalam Quran surah Al-A'la ayat 87, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang dinafkahkan ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok yang menyenangkan menurut tiap-tiap tempat negeri sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan. Yang kedua, syarat wajib zakat fitrah. A. Beragama Islam. B. Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. C. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi baik manusia atau binatang pada malam hari raya dan siang hari raya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu maka bolehlah menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar dan mempunyai persediaan makanan. Yang ketiga, waktu zakat fitrah. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa
waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah: yang pertama, waktu mubah, awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. C. Waktu sunnah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Keempat, waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang keenam, waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Zakat ini dikeluarkan dalam bulan Ramadan sebelum sholat Id. Sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat Id, maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah, tetapi merupakan sedekah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah sholat, maka dia itu adalah salah satu sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Baiklah, sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi kami. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman dan ibu dosen apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.